نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallif fi safha 14, kaifiyatu ta'limil muallim lil Qur'anil Karim, cara pengajaran seorang guru kepada muridnya untuk Al-Quran. Maksudnya cara pengajaran guru kepada murid untuk ilmu Al-Quran. Yakunu dzalika bi umurin minha, yang demikian itu dilakukan dengan beberapa perkara di antaranya. Jadi yang akan disebutkan ini metode cara guru mengajarkan Al-Quran, dan juga cara antum sebagai murid dalam mempelajari Al-Quran. Yang pertama, ta'zimul Qur'ani fi nafsit talib, yaitu mengagungkan Al-Quran pada diri seorang santri. Jadi seorang guru harus bisa membuat santri mengagungkan Al-Quran. Wa bayanu azimil ajri liman hafizahu, serta bisa menjelaskan besarnya pahala bagi orang yang menghafalnya. Nah, ini metode cara mengajarkan Al-Quran kepada murid. Dibuat seorang murid tersebut mengagungkan Al-Quran dan menjelaskan pahala bagi orang yang menghafalnya. Nah, di antara bentuk pengagungan terhadap Al-Quran, di antara contohnya adalah tidak meletakkan mushaf Al-Quran berada di bawah benda-benda yang lain. Itu tidak diperbolehkan. Misalkan ada mushaf Al-Quran, ini contoh mushaf, ini kan mushaf ya, antum letakkan kitab di atasnya atau yang selainnya, tidak diperbolehkan. Tapi Al-Quran, mushaf, itu diletakkan di paling atas. Tidak meletakkannya di lantai, tidak membuang sobekan-sobekan Al-Quran tersebut di tempat-tempat sampah, tidak. Tapi diposisikanlah mushaf Al-Quran, Al-Quranul Karim adalah sesuatu yang mulia, diagungkan. Bahkan sebagian salaf sampai-sampai mereka ada yang meletakkan mushafnya di wajahnya sambil dia guling, sambil berbaring dia mengatakan kalamu rabbi, kalamu rabbi, sebagaimana diriwayatkan dari Ikrimah. Atau contoh yang lain, bagi seorang talib tidak memposisikan kaki menjulur ke arah Al-Quran. Itu juga termasuk adab bagi seseorang terhadap Al-Quranul Karim. Ada kitab dalam bab ini ya ikhwan, karya Syekh Ahmad Syamlan hafizahullah ta'ala, judulnya Ta'zim Sya'airillah. Ada beberapa bab yang disebutkan oleh beliau tentang pengagungan Al-Quranul Karim. Dan juga seorang guru harus bisa menjelaskan kepada murid tentang besarnya pahala bagi orang yang menghafal Al-Quran. Bagi orang yang menghafal Al-Quran, dia memiliki keutamaan yang sangat besar, memiliki pahala yang sangat besar. Jelas? Yang kedua, ilzamut talib binuskhatin wahidatin yahfadhu 'alaiha wa yuraji'u fiha. Nah, ini tadi ilzamut talib, mewajibkan
mengharuskan kepada santri dengan satu nuskhah. Nah, jadi harus menghafal itu satu nuskhah, jangan gonta-ganti. Yahfaz 'alaiha wa yuraja' 'alaiha. Dia menghafal dan memurojaah dengan satu nuskhah. Satu nuskhah itu satu cetakan. Jadi kalau sudah disepakati dengan satu cetakan, maka cetakan itu yang kita pakai. Entah anak-anak santri ini bagaimana antum dalam menghafal ini tadi. Apakah antum nuskhanya sama atau beda? Kalau mau kita pakai mushafnya pakai mushaf Madinah, Ustaz Syarif, misalkan mushaf Madinah itu kita ratakan semuanya pakai mushaf Madinah. Tinggal antum. Kalau antum mau ratakan, nanti kita siapkan mushafnya. Kalau memang kita mau pakai mushafnya mushaf Madinah yang anu itu, tidak masalah. Berarti kita memang bagusnya kita cari mushaf yang lebih gampang. Dalam artian kalau untuk kita beli, ya, untuk kita beli itu mushafnya gampang. Kalau ana punya saran dan punya ide, ada dua bentuk mushaf yang bisa kita pakai nuskhanya. Yang pertama nuskhah yang Madinah, itu lebih gampang. Atau kalau tidak nuskhah yang Madinah, menggunakan nuskhah Beirut yang ada merah-merah, lafzul jalalah Allah merah, karena itu lebih gampang ya, cuman beda harganya saja. Tapi kalau misalkan mau kita pakai satu nuskhah, itu lebih bagus. Jadi misalkan kalau nuskhahnya satu-satu semua seperti itu. Wa yulazim al-qira'ah fiha hatta yatamakkan at-talib min ma'rifati khata'ihi wa mawdhi'i dha'fihi. Dan seorang talib senantiasa membaca pada nuskhah tersebut supaya yatamakkan at-talib, supaya talib tadi mumpuni untuk mengenal kesalahan dia dan tempat kelemahan dia. Jadi dengan satu mushaf tadi dia akan mengingat letak-letaknya tadi. Tidak masalah mau dipakai mushaf yang jenis-jenisnya mana yang ada ini, silahkan. Kita banyak mushaf, ada stok-stok yang ada, silahkan apa yang mau dipakai seperti itu. Kalau kita mau udah pakai, siapapun talib yang ada di sini, silahkan antum mau gunakan mushaf yang bagaimana. Kalau ana saran antum gunakan mushaf yang rasm Utsmani, jangan menggunakan mushaf Indonesia ya, jangan menggunakan mushaf kita Indonesia. Kenapa? Karena mushaf Indonesia ini tadi kadang tidak sesuai dengan rasm Utsmani ya. Yang ketiga, tadribut talib asna al-qira'ah ala maratibil qira'ah min tahqiqin wa tadwirin wa hadarin. Tadribut talib, melatih murid di tengah-tengah bacaannya dengan tingkatan-tingkatan qiraah. Jadi murid ini perlu dilatih, santri perlu dilatih dengan tingkatan qiraah. Baik tahqiq, metode tahqiq, yang kedua tadwir, yang ketiga hadar. Ya. Gimana prakteknya nanti Ustaz Syarif insyaallah yang mencontohkan kepada antum. Nah, tiga metode ini juga masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, warattilil qur'ana tartila. Dan tartilkan Al-Qur'an tersebut dengan bacaan yang tartil. Tahqiq, tadwir dan hadar itu masuk dalam kategori tartil. Wa annal mufaddal lit talib at-ta'awud ala tariqati tadwir wal hadar fil halqa ghaliban. Dan yang diutamakan bagi seorang talib, bagi seorang santri, at-ta'awud, untuk membiasakan diri dengan cara tadwir dan hadar di halqah, di majelis. Li'annahuma tariqatul imamah, karena
dua itu tadi adalah metode imamah, metode imam. Fayata'awwadu 'alaihima ma'a bayani syurutiha, sehingga dia terbiasa dengan dua metode tersebut dengan menjelaskan syarat-syaratnya. Apa ketentuan tadwir, apa ketentuan hadar. Tahqiq itu pelan ya. Ya enggak? Lebih pelan. Kayak metode yang Syekh siapa? Minsyawi apa ya? Hah? Khusari ya, yang bacanya pelan itu ya. Seperti itu. Kemudian yang keempat, qad tamurru 'ala talib kalimatun ya'jizu an wasliha awil waqf 'alaiha awil ibtida biha. Nah, terkadang tamurru 'ala talib, lewat pada seorang santri itu, seorang murid, beberapa kalimat, beberapa kata yang ya'jizu an wasliha, dia susah untuk nyambungnya, awil waqf 'alaiha, atau susah untuk wakaf. Jadi ada kalimat-kalimat dalam Al-Quran itu yang kalau dia mau mewasolnya susah, atau dia susah mewakafnya. Ada yang susah diwasol, berat bagi dia untuk mewasolnya. Ada kalimat-kalimat yang berat bagi dia untuk wakaf, kalau dia wasol gampang bagi dia. Atau yang susah bagi dia ibtida, memulainya. Fayan bagi lil mudarris ayya'murat talibah biwasliha awil waqfi 'alaiha awil bada'i biha ikhtibaron lahu ma'a taswibiha lahu in akhta'a. Maka selayaknya bagi seorang guru agar memerintahkan seorang talib tersebut untuk mewasol. Kalau dia tidak bisa diwasol, susah mewasolnya, biasakan dia bisa mewasol. Kalau dia tidak bisa mewakaf, biasakan dia bisa mewakaf. Kalau dia tidak bisa al-bad', memulai, biasakan dia bada'nya. Apa tujuannya? Ikhtibaron lahu, untuk nguji dia dengan dibarengi membenarkan. Misalkan dia susah mewasol, antum latih untuk mewasol. Dia pahami? Kalau susah dia mewakafnya, dia bisanya wasol. Kalau diwakaf susah dia. Kemudian yang kelima, idza hasala syakku hal akhta'at talibu fil qira'ah amla fal yutlab minhu ayyu'idal ayata hatta yatahaqqaqa minha. Yang kelima, apabila terjadi keraguan apakah thalib ini tadi, santri ini salah, keliru dalam bacaannya atau tidak, maka diminta dari dia agar ngulangi ayat tersebut. Salah nggak bacaan dia nih, agak sama-sama, benar apa tidak, benar apa tidak, suruh ngulangi lagi hatta yatahaqqaqa minha, sampai terbukti oh ternyata ada kesalahan bacaan dia. Yang keenam, tadribut talib asna al-qiraati ala istikhraji ba'di ahkami tajwid. Nah, ini luar biasa. Melatih seorang talib, seorang santri, di tengah-tengah bacaan dia agar mengeluarkan sebagian hukum-hukum tajwid. Ditanya, dia baca Abdul Hakam, kenapa dibaca misalkan la yadurrukum illa adza, kenapa dibaca la yadurrukum, kenapa lan yadurrukum? Nah, itu tadi dijawab sama dia, dibaca lan karena nun ketemu ya, nun sukun ketemu ya, itu dibaca dengan idgham ya. Kalau salah untuk perbaiki ya, dibaca dengan idgham ya. Idgham itu masuk ke ya, seperti itu. Misalkan ayat yang izhar, ditanya izhar, ikhfa ditanya, itu membiasakan dia. Jadi ilmu tajwidnya terpraktik, sama seperti kita belajar nahwu tadi. Ini i'rabnya apa?
Kalau enggak, kadang orang tuh benar bacaan dia, tapi dia enggak tahu i'rabnya karena enggak dilatih. Nah, dia bacaannya benar, tapi dia enggak tahu apa sih dia dibaca sebagai apa. Dia cuma tahu kaidahnya, kalau ini ketemu ini dia bacanya ini, tapi ditanya sebagai apa kadang dia enggak tahu. Kemudian yang ketujuh, ittiba'ut turuq wal asalib al mukhtalifa ma'at talib. Nah, mengikuti metode dan uslub yang berbeda-beda bersamaan talib tadi. Litakribil mafhum ilaihi, dalam rangka untuk mendekatkan pemahaman. Jadi seorang guru itu punya metode tersendiri bagaimana buat murid ini faham, intinya faham. Makanya jangan terpacu dengan metode yang diajarkan oleh seorang guru. Kita belajar itu suatu kaidah saja. Adapun dalam memahamkan orang kadang berbeda-beda. Karena tujuan yang inti adalah ifhamun nas, memberikan pemahaman kepada orang lain. Namun kita belajar ini tujuannya apa? Untuk membekali diri kita. Kita punya taksiliyah, punya pembekalan. Dari pembekalan kita tadi akan muncul malakah, kemampuan dalam mengajar sehingga bisa ifham, bisa memahamkan dengan baik. Yang kedelapan, ikhtibarut talib fi taswibi ma akhta'a fihi fi mahfuzil yaum al-awwal. Menguji seorang talib dalam membenarkan atau memperbaiki sesuatu yang keliru pada dia pada hafalan yang hari pertamanya tadi. Jadi diuji, ya. Perlu adanya pengujian, pengetesan. Untuk apa? Untuk memperbaiki ada kesalahan enggak dia hafalkan di hari pertama. Misalkan kemarin dia ngafal, hari ini dites, ada kesalahan lagi enggak hafalannya tadi. Yang kesembilan, ikhtibarut talib indal intiha min hifdzis surah ba'da jam'iha kamilatan inda zamilihi. Yang kesembilan, mengetes, menguji santri tersebut ketika selesai dari menghafal surat. Setelah dikumpulkan surat tadi sempurna, maka dites pada temannya, ya. Jelas ya maksudnya itu? Ikhtibarut talib, jadi santri tadi dites, ketika dia sudah menyempurnakan selesai satu surat, lakukan pengetesan sempurna, lengkap, baca utuh satu surat. Inda zamilihi, di samping temennya. Jadi ada temennya yang nyimak, kita nyimak, ada temen yang juga nyimak. Jadi dia membaca depan temen dia dan depan kita juga. Wa indal intiha min hifdzil juz'i. Nah, kalau udah selesai, ketika selesai menghafalkan satu juz, wa indal intiha minal khamsa al ajza, dan juga ketika selesai menghafalkan 5 juz, jadi satu surat dites lengkap. Misalkan satu surat An-Naba, seayat terus lengkap dia setorannya, baca satu surat. Nanti juga ketika satu juz, setorkan kamil satu juz. Kemudian setorkan lagi khamsa ajza, asyara wal asyara wan nisfi wal ishrin wal khamis wa ishrin wa indal khatam lil mushaf. Jadi ini pembagiannya kalau kata penulis buku ini, jadi pembagiannya berapa? Satu surat naik satu juz, naik 5 juz, naik 10, 15, 20, 25 dan 30. Seperti itu. Jadi tidak ada yang 3 juz, langsunglah naik 5 juz. Di sini ya ikhwan ya, ayat tulab, yang paling penting itu antum adalah mutkin, bukan cuma sekedar hafal. Kalau antum cuma sekedar hafal,
Itu cuman gaya-gaya anak dulu kayak gitu. Di Yaman tuh, store saja pokoknya, daripada tidak ada kerjaan dari jam 8 sampai 9, store saja. Store, dah selesai. Store lagi selesai, tiap hari store aja. Yang penting udah menghafal, pernah menghafal. Enggak seperti itu. Ana harap antum mutkin, ya, ada itqan. Makanya ada waktu murojaah, jangan ngobrol. Antum tidak akan bisa hafal Al-Quran kalau ngobrol. Tidak akan bisa hafal Al-Quran kalau sering pulang, balik ngeblank. Belajar seminggu balik setengah bulan, belajar setengah bulan balik 3 bulan, cuti setahun. Kemudian wayang dzurul mudarris maslahat at-talib. Seorang mudarris perlu meninjau maslahat talib tersebut. Ba'da kulli ikhtibar, setelah masing-masing dari ikhtibar tadi, setelah sesuara, sejuz, 5 juz, 10 juz masing-masingnya tadi, ahya fi murajaati ma taqaddam am fi muwasalatil hifdzi. Nah, setelah satu surat atau setelah satu juz, seorang mudarris melihat dia layak enggak murojaah dulu ataukah naik. Fayakhtar lahul aslah wa yurashiduhu ilaihi, maka pilih yang lebih maslahat dan tuntun dia ke yang bagus, ya. Wa yurashiduhu ilaihi, bimbing dia yang mana maslahat. Engkau lebih baik maslahatnya engkau mungkinkan dulu. Nah, untuk anak-anak tahfidz Al-Quran ini, saran anak ya, ini anak saran antum yang tahfidz ini, saran anak jangan terburu-buru untuk ikut program takhassus yang di Darul Hadis ini. Mendingan antum menghafal dulu, ya, menghafal walaupun nanti. Itu saran anak. Ini kadang sebagian orang ya, kayak Amri itu kan kemarin itu terburu-buru, mustajil, akhirnya apa? Enggak jalan kan? Nah, orang tuanya yang Ustaz Amri anak masukkan takhassus baik. Anda ngomong berat antum takhassus ini, serius. Kalau antum otaknya enggak biasa lembur, nah, berat. Jadi kalau antum kayaknya anak lebih enak ngafal itu beban. Antum harus ngafal qaidah. Nah, ngafal kaidah. Ini baru anak yang ngajar. Gimana kalau pulang nanti Januari ada Ustadz Syarif, ada Ustadz Idil, Ustadz Firhan? Ya enggak? Ini baru antum pelajaran setiap 5 waktu sholat. Jam 8 pagi antum tidur, ada yang di kursi, ada yang di anu gitu kan, ya enggak? Gimana kalau jam 8 antum belajar, 9 belajar, 10 belajar, pada zuhur belajar, pada asar belajar, meletup pala, tak bocor berasap. Tanya orang-orang sana sama Ustadz Syarif, orang yang pernah belajar takhassus, kita sampai dulu jam 10 malam. Gas jam 10 malam, jam 11 malam. Nah, dulu itu seperti itu. Ya. Tapi enggak tahu juga ya, Allah alam. Ana juga dulu semangat sekali ngajar tuh. Sekarang nih jujuran, dulu itu ana semangat ngajar. Kenapa? Yang diajar juga semangat, nyambung enak dulu tuh. Yang diajar tuh kitab apapun yang dulu masih di sana dibuka nyambung. Bab usul sunnah Imam Muhammad nyambung, lamiyah nyambung, mustolah nyambung, ajrumiyah nyambung, mutamimah nyambung, kitab apapun nyambung, enak. Nah, mereka juga yang dulu-dulu itu bukan orang ngangguran kayak antum, serius. Ada waktu mereka baca buku, baca kitab, buka kamus, latihan. Kalau antum nggak ada ustad, tidur, anak lihat di kursi, ada di sana. Kalau selesai belajar, selesai tutup lagi. Yang dulu yang sekarang di Yaman itu orang yang murojaah mereka. Ya. Orang yang anak hargai belajar di sini itu
datang 3 orang dari luar. Ada 4 orang dari luar, 1 dari Sekayu, namanya Rio. Ya, sekarang juga nggak kaya-kaya, wallahu alam kemana. Ada Rizky dari mana? Dari kepulauan apa dia yang Rizky sama satu lagi ya? Riau, kepulauan Riau dari Kepri, 2 orang. Tapi dia pulang. Ada Nasihin datang. Masya Allah dia datang, mau niat mau belajar. Sekarang di Yaman itu. Dia dari Karawang, ya, orang dari Karawang, nyambung dia belajar. Dia ndak mikir, oh ini tempatnya kayak apa, rumah biasa. Tanya sama Ustaz Sarif, kami makan di situ, berak ya di situ, nyuci di situ, apalagi belajar ya di situ, tidur ya di situ, santri. Rumah kecil, antum lihat di sana dekat pasar itu. Malam itu kalau tidur itu udah bersusun kayak dencis, ujung Palembang susun dencis, kaki ketemu kaki. Tapi masya Allah, ya, alhamdulillah yang angkatannya itu dulu. Sekarang siapa yang belajar di sana tuh? Ustaz Syarif, Ustaz Idil, Firhan, Nasihin, Derli, Syu'bah, ya enggak? 6 orang udah di Yaman semua. Ada Ibrahim ngajar, Fajri ngajar, siapa lagi? Yandri ngajar juga kayaknya, Yandri. Ada yang gugur, Bilal, siapa lagi? Abid. Oh, Mas Ujang yang berkeluarganya, Mas Ujang, Gilang, Hanif, Pak Roni, Masya Allah ada yang berkeluarga. Kemudian yang ke-10, gharsut tanafus al-banna baina tullabil halqah. Gharsut tanafus, menanamkan tanafus. Tanafus itu menanamkan berlomba-lomba, itu tanafus tuh. Berlomba-lomba, al-banna yang membangun antara tulabul halqah, antara santri yang ada di kelas. Jadi siap, lihat, wah ini rezeki sudah 5 juz, kejar. Nah, saya harus ngejar dia. Jadi ada tanafus. Jadi motivasi, kita motivasi, lihat kamu, ini loh teman kamu, aduh kejar kalau bisa. Sampai ngehafal. Jangan lihat ini hafalan yang paling kecil siapa ini? Paling kecil Ustaz Sarif. Umam. Yang lain lihat, enggak apa-apa lah aku. Umam juga masih mending aku dibandingkan Umam. Yang paling siapa? Yang paling banyak lah. Abdul Hakam. Itu yang paling banyak. Yang paling dikit hafalannya Umam. Abdul Hakam memang udah lama kan, masalahnya kan dulu kan Umam kan baru dia. Abdul Hakam di sini, Abdul Hakam itu udah lama, ya. Udah di muridnya Ustaz Syarif. Dia tidak sekolah, antum sekolah. Sebenarnya Abdul Hakam ini sekolah dulu, di sekolah namanya TK Ibnu Umar setahun. Anak tukang antar anak sekolah. Bosan anak, capek, jauh. Masa sekolah, balik sekolah dikasih PR. Balik sekolah dikasih PR sama Bu Ustadz. Yang bingung, kita yang sekolah apa anak kita yang sekolah? Anak berhentikan. Nah, akhirnya belajarlah dia dulu sama Ustadz Syarif sebelum ke Yaman. Ya, dulu tuh antum Idil ya enggak? Nah, jadi yang dulu ngajarnya Ustaz Syarif sama Idil. Ya, betul. Nah, akhirnya alhamdulillah. Ya, jadi enggak ada pernah sekolah. Jadi kalau mau dibilang di sini yang paling senior Abdul Hakam. Nah, antum yang lain paling tidak melihat saya harus bisa ngalahin Abdul Hakam. Jangan antum, yang bareng lah, bareng masuk. Siapa ini bareng masuk? Yang jangan Abdul Hakam tadi kan udah lama. Yang bareng seangkatan. Rizky siapa seangkatan dia?
Hah? Siapa seangkatan antum? Yusuf ya? Yusuf. Antara Rizky sama Yusuf paling banyak siapa hafalan? Antum berapa juz? 2 juz. Antum Ki? 2 juz. Kalau Faiz itu kan sebelumnya. Faiz sama Rifki, ya enggak? Faiz sama Rifki berapa juz? Antum Rifki? 3. Si Faiz? 5 juz. Nah, jadi Rifki, antum motivasi. Masa saya dikalahin Faiz? Saya harus bisa kejar ini. Ya enggak? Ya, di murojaah terus, dihafal terus, latihan. Jangan antum, enggak apa-apa lah saya. Kan ada umam di sini. Saya itu enggak, masih mending dibandingkan umam. Umam kan baru dia. Siapa tahu kalau dia gas terus bisa nyalip antum gitu loh ya. Tapi ini yang tujuannya al-banna, at-tanafus al-banna, yang membangun. Jangan sampai membuat iri dan hasad, dengki, menimbulkan permusuhan, tidak boleh. Tapi kalau cuma ghibthah untuk menyaingi tapi memotivasi, itu tidak masalah. Kemudian yang ke-11, tahdidu murajaati yaumiyah yaqumu biha talib. Tahdid dengan hak itu artinya membatasi. Kalau tahdid dengan hak, tahdid itu artinya mengancam. Tahdid murajaatin yaumiyah, memberikan batasan murojaah harian. Yaqumu biha talib, yang selayaknya dilakukan oleh seorang santri. Wa kullama taqaddama talib fil mahfuz kullama zada qadrul murajaah. Setiap melangkah maju seorang talib tadi dalam hal hafalannya, maka setiap itu pula harus bertambah kadar murojaahnya. Jadi kalau hafalan bertambah, gas juga murojaahnya, bertambah gas juga murojaahnya. Jadi targetnya seorang guru harus melihat, misalkan tadi Abdul Hakam dia sudah 6 juz, 5 juz, 6, dia sudah 6 juz. Nah, misalkan kalau dia sudah 6 juz, berarti sehari dia harus murojaah lebih banyak dibandingkan Rifki. Sebab kenapa? Kalau dia nggak banyak murojaah, maka akan ngeblank nantinya. Walau ada dzalika ila taqlilil mahfuz. Nah, lihat kata penulis, walaupun yang demikian itu bisa mengantarkan sedikit yang dihafal. Walaupun dia nambahnya sedikit, tidak masalah, tapi murojaahnya semakin ngegas. Antum ini enak, antum ada nggak pelajaran-pelajaran umum? Nggak ada kan? Nggak ada, antum cuma fokus di Al-Quran, fokus cuma ngehafal. Sama antum diajar-ajari adab, tauhid dan yang semisalnya. Lianna dzalika yurihu taliba min ana'in wa mukabadatil murajaah. Dikarenakan hal tersebut bisa membuat senang, membuat longgar, lapang bagi seorang santri dari anak kecapean, keletihan, kepenatan dalam murajaah. Mukabadah tuh capek, lelah. Ya. Fahunaka minat tullab man yufaddal, atau fahunaka minat tullab man yufaddil tagliba kamiyatil mahfuz ala kamiyatil murajaah. Di sana ada sebagian tullab yang lebih mendahulukan, mendominasi jumlah hafalan dibandingkan jumlah murajaah. Ada sebagian talib yang seperti itu. Dia lebih mendahulukan ngafal saja, murajaah sedikit, ngafal terus. Fa idzan taha minal hifdzi syaqqa alaihi amrul murajaah. Sehingga tatkala selesai menghafal malah berat murajaah. Walihada yanbaghi ayyakunal qadrul matlub fi al-murajaah fil qadr al-matlub fil hifdzi, atau di'fal qadril matlub fil hifdzi. Ana ulangi bacanya biar mantap i'rabnya. Walihada, oleh karena inilah, yanbaghi, selayaknya, ayyakunal qadrul matlubu,
selayaknya kadar yang diinginkan fil murajaah, dalam murajaah tadi, di'fal qadril matlub fil hifdzi, adalah di'fa itu kelipatan kadar yang diinginkan dalam hafalan. Maksudnya gini, kalau menghafal seharinya butuh waktu berapa dalam menghafal sehari? Butuh waktu 1 jam. Berarti antum murojaahnya harus lebih dari 1 jam. Itu maksudnya. Jadi waktu murojaah tadi harus berlebih, berlipat, itu artinya. Ma'amulahadhati anna quduratit tullab takhtalif wa tatafawatu fayanbaghi mura'atu miqdari mahfudhi kulli talibin wa murajaatihi. Ya. Bersamaan memperhatikan quduratit tullab, memperhatikan kemampuan tulab tadi yang berbeda-beda, yang bertingkat-tingkat. Fayanbaghi, maka selayaknya muraat miqdari mahfud kulli talib wa murajaati, perlu kita memperhatikan miqdar, kadar yang dihafal dari setiap talib dan murajaahnya tadi, karena orang berbeda-beda. Ada yang dia tadi sanggup dia murajaahnya ngegasnya, ada yang kalau disuruh murajaah ngegas terus stres dia, murajaah terus, tahu-tahu dia balik Ustaz demam. Ngapa Faiz demam? Disuruh Ustaz Sarip murajaah terus. Sangtung terdemam-demam. Yang sikok sakit gigi, yang sikok sakit kepala, yang sikok stres gilo gara-gara murajaah. Na'udzubillah. Nggak katik yang belajar Al-Quran, murajaah Al-Quran itu nggak ada yang gila. Ya, nggak ada yang gila. Wallahu ta'ala bishawab. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bagi seorang guru. Ya. Masya Allah, anak share buku ini untuk para ustadz-ustadz yang guru tahfidz, banyak yang japri. Ya. Mana ustadz share PDF-nya, share PDF-nya. Ya. Insya Allah. Yang kita pelajari di Darul Hadis ini didengerin sama orang. Ada yang juga ngambil faedah, mendengarkan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang lain. Wallahu ta'ala naktafi bihadza. Insyaallah badal maghrib kita kajian biografinya Syekh Abdurrahman. Naktafi bihadza.